Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, syukur alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat bertemu kembali di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita. Semoga saja kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan kita di dunia ini dan terutama untuk kehidupan kita kelak di yaumil akhir. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita perbanyak tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semua semakin dapat untuk mencintai sunnah-sunnah beliau, karena sesungguhnya pengakuan kita terhadap beliau sebagai seorang rasul harus dibuktikan dengan kecintaan kepada beliau. Jamaah sekalian yang saya muliakan, terakhir pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan surat An-Naba sampai pada ayat ke-31. Dan pemahaman yang mesti kita ambil dari ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan perlu kita ketahui bahwa yang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan setiap perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti disebutkan di dalam ayat yang lain. Allah mengatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa saja yang telah diperintahkan. La'allakum tuflihun, niscaya kalian pun akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bertakwa tersebut adalah orang-orang yang senantiasa menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalam maksiat atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti ditegaskan di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Kalian mesti bertakwa kepada Allah. Kalian mesti takut terhadap neraka. Tentunya dengan cara meninggalkan setiap apapun yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian.
Nah hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di sini terkandung raja. Sesungguhnya di sini terkandung harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di sini terkandung khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, kita mesti tahu bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tersebut adalah orang yang adil dalam meletakkan rasa raja, rasa harap kepada Allah dengan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita mesti seimbang jamaah sekalian dalam menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan-larangan. Karena keseimbangan inilah yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, yang bagi an yakuna lil insan, mestinya setiap manusia, kata beliau, fi ibadati rabbih, di saat ia menyembah kepada Rabbnya, bainal khaufi war raja, seimbang antara khauf, rasa takut, dengan raja, rasa harap. Kalau misalkan kita seimbang dalam dua hal ini, maka sesungguhnya itulah kebenaran, kata beliau. Akan tetapi kalau misalkan kita gulu terhadap satu hal, kita berlebihan untuk melakukan perintah, atau kita berlebihan untuk meninggalkan larangan, artinya tidak ada keseimbangan di antara dua hal ini. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, fahalaka sahibuhu, maka ini adalah sumber kecelakaan bagi orang-orang yang seperti itu. Jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, apabila kita seimbang dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka sesungguhnya itulah yang menjadi prinsip ahlus sunnah yang sesungguhnya. Jamaah yang saya muliakan, seperti kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa terkait dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, di antara ulama-ulama tafsir terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mereka mengatakan yang disebut dengan keuntungan itu adalah an-najatu minan nar, kesuksesan untuk dapat lolos dari ancaman neraka, wal fauzu bil jannah, dan keberhasilan untuk dapat memasuki surga. Kemudian pendapat yang lain mengatakan yang disebut dengan keuntungan yang besar yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, hadirin, adalah al-jannah, yaitu surga itu sendiri. Imam As-Sa'di memilih pendapat yang pertama, sementara imam-imam yang lain memilih pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan keuntungan yang besar itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pada ayat-ayat selanjutnya di dalam surat ini, persisnya dari ayat 32, Allah secara langsung berbicara tentang keadaan surga tersebut. Maka disebabkan karena ayat yang menerangkan tentang keuntungan itu diiringi oleh ayat-ayat yang menjelaskan surga, maka sebagian ulama mengatakan sesungguhnya yang terkuat adalah pendapat yang kedua, bahwa keuntungan yang dimaksud
adalah surga itu sendiri. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, di ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadaiqa wa a'naba. Bagi mereka keuntungan berupa taman-taman yang dipenuhi dengan pohon anggur. Ayat yang mulia ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menggambarkan bagaimana keadaan surga kepada kita semua. Dan yang mesti kita fahami bahwa ayat-ayat tentang surga yang ada di dalam Al-Quran, termasuk ayat yang sedang kita pelajari sekarang, ini hanya sebatas gambaran tentang surga tersebut. Adapun hakikat dari surga itu sendiri sesungguhnya telah dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia di dalam hadis sahih, ma la ainun ra'at. Surga itu sesungguhnya hakikatnya tidak pernah terlihat oleh mata manusia siapapun ia. Wala udhunun sami'at. Surga itu sesungguhnya tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Wala khatara fi qalbi basar. Dan bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan nikmat yang ada di surga itu pun tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jadi dengan demikian hadirin sekalian, ayat-ayat yang berbicara tentang surga seperti ayat yang akan kita bicarakan di sini, sesungguhnya ini hanya gambaran supaya manusia dapat membayangkan keindahan-keindahan yang ada di surga tersebut. Nah, salah satu keindahan yang ada di surga tersebut, di ayat ke-32 ini Allah mengatakan surga itu adalah taman-taman. Yang disebut dengan taman di sini, Pak, seperti dikatakan oleh ulama-ulama tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir mengatakan, hiya al-basatin min nakhilin wa ghairiha. Yang disebut dengan taman itu adalah kebun yang tumbuhannya terdiri dari pohon-pohon yang rindang. Jadi pengertian dari hadaiqa adalah kebun yang tanamannya adalah pohon-pohon yang sangat besar. Kemudian di ayat ini juga Allah menjelaskan surga itu diisi dengan tumbuh-tumbuhan seperti anggur. Nah, ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa anggur di sini juga hanya sebatas ilustrasi aja, Pak. Jadi yang dimaksud dengan pohon anggur, bahwa di taman-taman surga itu selain pohon-pohon besar, terdapat juga pohon-pohon yang kecil seperti anggur. Terdapat juga pohon-pohon yang memiliki buah yang indah. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, berbicara tentang taman, tentang kebun, di mana di situ ada pohon-pohon yang sangat besar. Kemudian ada pohon-pohon yang kecil. Kemudian ada pohon yang memiliki buah yang sangat indah, sangat ranum. Tentunya hal ini membuat kita semakin tertarik untuk surga tersebut. Hadirin sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat-ayat yang lain Allah berbicara tentang surga. Selain tumbuh-tumbuhan, ternyata di dalam surga itu juga Allah sediakan sumber mata air. Nah, ini sangat berhubungan erat ya Pak ya dengan ayat yang mulia ini.
Kita ketahui adanya sumber air mesti ada pohon-pohon yang besar. Jadi kalau misalkan gak ada pohon-pohon yang besar, mata air itu gak bakal ada, Pak. Dan kalaupun ada, mata air tersebut tidak akan lama umurnya kalau seandainya tumbuhan-tumbuhan besar ini tidak ada. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, adanya air sangat erat hubungannya dengan tumbuhan-tumbuhan besar. Adanya air sangat erat hubungannya dengan tumbuhan-tumbuhan kecil. Bapak di rumah mungkin punya tanaman kecil, sejengkal doang. Medianya juga cuman sebatas pot. Akan tetapi adanya tumbuhan seperti ini di rumah Bapak, sesungguhnya hal ini membuat Bapak sangat senang. Ya Pak ya, membuat Bapak merasa fresh. Padahal tumbuhan yang ada di rumah Bapak cuman segini, cuman satu jengkal. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, inilah keadaan surga. Artinya di sana kita akan tinggal insya Allah di rumah yang sangat mewah, istana. Dan istana itu bertempat seperti di tengah kebun yang sangat lebat pohonnya, yang sangat indah pemandangannya. Sebagai contoh misalkan hadirin sekalian, tidak jauh dari sini mungkin ya Pak ya, kalau Bapak pernah jalan-jalan ke Bukit Sentul, ya Pak ya, di sana Bapak bisa lihat rumah-rumah mewah itu layaknya di tengah hutan. Ya Pak ya, layaknya di tengah-tengah hutan. Pekarangan rumah-rumah di sana itu tumbuh-tumbuhannya itu kayu-kayu besar. Selain itu juga ada kayu-kayu kecil, ada buah-buahan yang sedang berbuah. Kemudian di pekarangan rumah itu juga ada kolam renang. Kalau kita cuman adanya kolam lele aja kali Pak ya. Ya, cuma kolam lele aja kita udah merasa senang sekali. Nah, inilah gambaran surga itu Pak. Jadi kalau ditanya kira-kira Bapak mau nggak punya rumah dan tinggal di Bukit Sentul? Pasti mau Pak. Kenapa? Karena keadaannya yang sangat nyaman, luar biasa. Nah, inilah gambaran surga itu Pak ya. Inilah gambaran surga tersebut. Baik. Kemudian selanjutnya, hadirin sekalian yang saya muliakan, di ayat 33 lagi-lagi Allah membicarakan tentang surga tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kawa'iba atraba. Di dalam surga tersebut bagi orang-orang yang beriman disediakan bidadari-bidadari yang separuh baya. Jadi bisa Bapak bayangkan ya, tinggal di istana yang sangat nyaman, lingkungannya sangat sejuk, penuh dengan pohon-pohon yang rindang. Di tempat itu bagi Bapak disediakan bidadari-bidadari separuh baya. Hadirin jamaah yang saya muliakan, ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan atroba setidaknya ada 3 penafsiran. Penafsiran pertama, bahwa bidadari di surga itu fi sinnin wahid. Nah, ini sesuai dengan terjemah yang tadi kita sampaikan Pak ya. Bidadari-bidadari itu umurnya separuh baya. Ya, separuh baya. Kalau di kita separuh baya itu kira-kira umur berapa Pak? Berapa kira-kira Pak? Wallahu a'lam ya. Jadi jamaah al-muttaqin khilafiyah juga terkait dengan separuh baya ya. Jadi ini penafsiran yang pertama Pak. Fi sinnin wahid. Bidadari itu separuh baya. Kemudian penafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan atroba, irtafa'at thadiyaha. Mohon maaf,
bagian dadanya baru terangkat sedikit. Nah, ini yang disebut dengan separuh baya. Ya, mohon maaf ya Pak ya, ini kita sedang berbicara ayat Allah ya. Jadi ini keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bidadari surga itu selain separuh baya, kondisi fisiknya sangat menarik. Kondisi fisiknya sangat indah. Irtafa'at thadyaha. Kemudian penafsiran yang ketiga hadirin sekalian, al-ulfah. Bidadari-bidadari surga itu memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa. Baik. Terkait dengan penafsiran yang pertama bahwa bidadari-bidadari surga itu umurnya separuh baya. Nah, ini nikmat yang sangat luar biasa, Pak. Ya, nikmat yang sangat luar biasa. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam istri pertamanya adalah Khadijah. Dan kita ketahui Nabi kita menikah dengan Khadijah, umur Khadijah sudah mencapai berapa tahun, Pak? 40 tahun. Nah, ini istri pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Nabi menikah. Pada akhirnya Nabi kita menikahi putri Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi kita ditanya tentang pernikahan beliau dengan Aisyah, Nabi selalu menjawab indah. Ketika Nabi ditanya tentang siapa yang paling ia cintai dari istri-istri yang ada, jawaban beliau selalu muncul nama Aisyah. Jadi hadirin sekalian yang saya muliakan, menikahi wanita separuh baya ini adalah nikmat yang luar biasa, dan bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun mengakui hal itu. Kemudian terkait dengan penafsiran yang kedua Pak ya, bahwa bidadari-bidadari surga itu memiliki dada yang indah. Dari penafsiran ini yang mesti kita fahami atau intisari yang mesti kita ambil, bahwa siapapun laki-laki yang paling menarik baginya dari seorang wanita adalah wilayah dadanya. Maka di sini pun Allah menggambarkan bidadari itu indah, dan keindahan fisik bidadari itu disampaikan oleh Allah dengan menyebutkan wilayah dadanya. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, bagi siapapun yang mempunyai putri atau istri, mereka mesti diperintahkan untuk berhijab sesuai dengan syariat. Artinya, jangan sampai anak-anak kita, istri kita mengenakan hijab, lalu hijab yang dikenakan itu tidak menutupi bagian dada. Artinya di akhir zaman seperti ini Pak ya, banyak orang yang mengenakan jilbab, tapi pada hakikatnya ia tidak berjilbab. Artinya apa? Jilbab hanya menutupi rambut saja. Kemudian pinggir dari jilbab itu dililit di leher. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ini fakta keadaan muslimah yang ada di zaman kita sekarang. Nah, persoalannya apakah adanya jilbab di atas kepala mereka sudah mewakili apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna." Wanita-wanita muslimah itu harus menjulurkan jilbab mereka sampai jilbab itu menutupi bagian dada mereka. Jadi hadirin sekalian yang saya muliakan, tujuan pensyariatan jilbab tersebut salah satunya agar supaya wanita aman dari fitnah. Nah, kalau seandainya laki-laki masih saja bisa melihat keindahan tubuh wanita tersebut, maka tidak bisa dijamin Pak. Tidak bisa dijamin kalau wanita-wanita itu akan selamat dari fitnah. Maka apabila banyak orang yang tertarik dengan tubuh mereka,
banyak orang yang terganggu dengan keindahan tubuh mereka, orang-orang yang terganggu tersebut akan mendapatkan dosa. Berapa banyak orang yang memperoleh dosa disebabkan karena mereka menampakkan keindahan tubuh mereka, maka sesungguhnya sebanyak itu pula dosa yang akan mereka dapatkan. Jadi oleh karena itu hadirin sekalian, ini merupakan pesan untuk kita semua Pak ya. Di rumah kita tentunya ada anak perempuan. Di saat mereka dewasa, jangan dibiarin auratnya terbuka. Jangan dibiarin menggunakan jilbab hanya sebatas di leher aja. Sesungguhnya ini adalah penipuan. Penipuan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanya apakah engkau mengenakan jilbab, pasti dijawab iya. Akan tetapi apakah jilbab itu sesuai dengan kehendak Allah? Tentunya tidak. Melakukan sebuah syariat, lalu syariat itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka sesungguhnya hal itu adalah penipuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua syariat-syariat yang ada dalam agama kita seperti itu Pak. Bicara soal sholat, jika sholat kita tidak sesuai dengan syariat yang dikehendaki Allah, sekalipun Bapak sholat, sesungguhnya sholat itu hakikatnya penipuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, kita menjalankan syariat. Akan tetapi jika syariat puasa yang kita lakukan sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, yakini bahwa sesungguhnya Anda sedang menipu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya jamaah sekalian, jika kita menipu Allah, kira-kira yang bakal tertipu sesungguhnya siapa Pak? Siapa yang bakal tertipu Pak? Kita sendiri. Makanya orang-orang munafik di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allah. Mereka itu menipu Allah. Kemudian mereka juga menipu orang-orang beriman. Mereka tidak sadar sesungguhnya yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya penafsiran yang ketiga terkait dengan atroba ya Pak ya. Wa kawaiba atroba. Atroba ditafsirkan untuk yang ketiga al-ulfah. Wanita separuh baya itu memiliki rasa cinta yang sangat banyak. Nah ini fakta juga Pak. Ya, kira-kira di antara jamaah sekalian ada yang menikah dengan mantan orang enggak? Dengan janda misalkan. Nah kalau misalkan ada ya, kalau misalkan ada, boleh dipastikan rasa cintanya itu udah terbagi. Kalau misalkan ditanyaan lebih cinta mana yang pertama sama yang sekarang, nyaris semua wanita janda menjawab yang paling ia cintai adalah suami pertama. Nah ini pun sama jamaah sekalian ya. Ini pun sama. Kalau seorang laki-laki menikah dengan wanita separuh baya, lalu ia yang menjadi suami pertama bagi wanita itu, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang wanita itu akan maksimal untuk suami pertamanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis, menikah dengan wanita yang masih bikir tahu Pak ya? Enggak perlu saya terjemahkan lagi ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa bermain-main dengannya. Lalu ia juga bisa bermanja-manja dengan kita. Artinya, rasa kasih sayang, rasa cinta akan jauh lebih besar jika kita menikah dengan kita apa siapa nih Pak? Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam ya. Baik. Kemudian selanjutnya di ayat berikutnya Allah lagi-lagi membicarakan tentang surga ya Pak ya. Allah lagi-lagi membicarakan tentang nikmat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ka'san dihaqa. Di dalam surga itu ada gelas-gelas
yang terisi dengan khamar. Ya Pak ya. Dihako. Gelas-gelas ini senantiasa penuh. Nah, ulama-ulama tafsir mengatakan ya Pak ya, bahwa yang dimaksud dengan dihako, yang pertama mereka tafsirkan dengan mamlu'ah. Jadi gelas-gelas yang terisi dengan khamar, nanti insya Allah kita akan temukan di surga, ini selalu penuh. Ya Pak ya, ini selalu penuh. Artinya kita nggak perlu minta, isinya itu udah ada. Jadi selalu penuh. Kemudian penafsiran yang kedua mutatabi'ah. Ya, mutatabi'ah. Artinya kalaupun satu jenis udah habis, akan ada lagi khamar jenis yang lain. Ya Pak ya. Jadi katakan jenis khamar pertama A gitu ya. Nah, ini udah selesai dinikmati. Kemudian akan ada jenis yang lain menyusul, dan ini pun mamlu'ah, tidak pernah habis. Kemudian selanjutnya safiyah, ya, khamar yang ada di surga itu safiyah, bersih. Ya Pak ya, bersih artinya ia tidak dapat menyebabkan seseorang mabok. Ya, ia tidak dapat menyebabkan seseorang mabok. Hal ini juga ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya ya Pak ya. Jadi di ayat berikutnya Allah mengatakan la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di dalam surga tersebut orang-orang beriman tidak akan mendengar kata-kata sia-sia, tidak akan mendengar kata-kata dusta. Nah, ini ayat yang mulia ini sebagai penafsiran untuk ayat sebelumnya ya Pak ya. Di ayat sebelumnya kata Allah di surga itu tersedia khamar. Lalu khamar itu tidak memabukkan. Makanya di ayat berikutnya di surga itu kita nggak akan mendengar kalimat-kalimat yang sia-sia. Jadi kalau seandainya kita lihat di dunia ini Pak ya, kalau seandainya kita lihat di dunia ini orang yang habis minum khamar, kira-kira ngomongnya ngaco atau gimana Pak? Bahkan ngomong sendiri Pak, ya ngomong ya nggak ada faedahnya kadang-kadang. Nah di sini Allah mengatakan di surga nggak ada yang seperti itu. Artinya disebabkan mereka tidak mabuk dengan khamar yang ada di surga itu juga tidak akan didengar kalimat-kalimat yang sia-sia. Jadi kalimat-kalimat yang sia-sia itu hanya kita temukan di sini aja Pak. Ya. Jadi kalau di surga itu kata Allah salaman, salama, sejahtera, salam, 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 itu aja yang ada di surga. Jadi adanya kalimat sia-sia, perkataan sia-sia itu di dunia ini aja Pak. Karena memang di dunia ini ya kenikmatan yang kita dapatkan itu nggak sempurna. Makanya kadang-kadang banyak di antara orang-orang yang beriman nyari kenikmatan, nyari hiburan, mengkhususkan diri untuk mendengar kalimat-kalimat sia-sia. Contoh misalkan kalau di televisi ada tayangan lawak, ya kita ketawa sendiri lihat orang ngomong ngalor ngidul, nggak ada faedahnya Pak. Di YouTube misalkan kita sengaja dengar stand up gitu Pak ya, ngalor ngidul, nggak ada manfaatnya. Cuman sekalipun demikian ya kita tetap aja merasa nikmat mendengarkan hal itu. Nah ini kira-kira tanda kecerdasan atau kebodohan Pak? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang-orang beriman ya Pak ya. Di surat Al-Mu'minun Allah mengatakan beberapa jenis terkait dengan ciri-ciri orang-orang beriman. Salah satunya apa? Wahum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang beriman itu selalu berpaling, nggak suka mengikuti hal-hal yang sia-sia,
baik secara perbuatan maupun secara perkataan. Jadi kalau selama ini kita masih suka terhadap lawakan-lawakan yang tidak jelas gitu Pak ya, stand up masih saja menjadi hiburan bagi kita, eksistensi keimanan itu perlu dipertanyakan. Ya, kenapa kok kita merasa terhibur dengan omongan sia-sia? Kenapa kita nggak terhibur dengan omongan-omongan, pembicaraan-pembicaraan Allah di dalam Al-Quran? Kenapa kita tidak terhibur dengan sholat? Nabi SAW mengatakan bahwa sholat itu qurratu ain, hiburan bagi Nabi SAW. Ya, hiburan bagi Nabi SAW. Makanya Nabi kita SAW, jamaah sekalian, di saat memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, Nabi mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, kumandangkan azan. Enggak seperti itu Pak. Ya, Bilal, ini waktu udah masuk, silakan azan. Enggak seperti itu. Nabi kita memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Bahasa yang digunakan oleh Nabi, arihna ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami. Jadi sholat itu bagi Nabi adalah istirahat yang sangat maksimal, sehingga ia setelah sholat dapat memiliki energi yang baik. Otak Nabi SAW setelah sholat kembali fresh. Artinya Nabi SAW menjadikan sholat itu sebagai wisata yang indah. Jadi kalau kita ya, otak kita menjadi fresh, jalan-jalan dulu kemana-mana gitu kan Pak ya. Dengar dulu siaran lawak, lihat dulu stand up. Nah ini otak kita baru fresh. Ternyata tidak seperti itu orang beriman Pak. Cukup bagi mereka salat, sesungguhnya mereka sudah terhibur. Baik. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, di dalam surga tersebut orang-orang beriman tidak akan mendengar kalimat-kalimat dusta. Yang dimaksud dengan kalimat dusta, la aslalaha, tidak ada asal usulnya. Ya Pak ya, tidak ada asal usulnya. Jadi dusta di dalam surga itu nggak ada. Adanya dusta di atas dunia ini Pak. Makanya siapapun di atas dunia ini nyaris tidak dapat memperoleh ketenangan yang maksimal karena disebabkan dusta ini masih menyebar. Ya Pak ya. Jadi dusta menyebar, itulah dunia kita Pak. Ya Bapak lihat aja sekarang, apa namanya, hoax ya. Ini luar biasa Pak. Ya, luar biasa. Bahkan berita dusta ini bisa menjadi fitnah. Ya. Kalau misalkan dusta ini dibiarkan, bisa-bisa hal ini menjadi sumber pemecah belah. Jadi dusta adalah kalimat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dusta itu di surga nggak ada, Pak. Ya. Oleh karena itu kita mesti menjaga diri dari kedustaan ini, Pak. Ya. Kita mesti menjaga diri dari dusta tersebut. Karena berdusta mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak ada usul-usul, asal-usulnya, ini adalah ciri khas orang-orang munafik. Ya Pak ya, ciri khas orang-orang munafik. Makanya di dalam hadis kata Nabi SAW apa? Idza hadatsa kadzaba. Orang-orang munafik itu kalau bicara ya jangan ditampung semuanya Pak. Ya, harus disaring dulu, difilter dulu. Mereka kalau bicara itu banyak dustanya. Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila orang fasik datang kepada kalian membawa berita, nah ini mesti diklarifikasi dulu, ya Pak ya, karena karakter yang mendasar untuk orang-orang munafik, orang-orang fasik adalah kedustaan. Jadi dusta ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
dusta, ya Pak ya, dusta akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya. Sebagai contoh misalkan Musailamatul Kadzab, ya Pak ya. Musailamatul Kadzab berdusta. Ia katakan bahwa ia adalah nabi. Ya, ia katakan bahwa ia adalah nabi. Lalu ia hendak mempertunjukkan mukjizatnya. Karena nabi kita punya mukjizat, kalau nabi mengisyaratkan ludah ke dalam wadah air seperti sumur gitu Pak ya. Nah, ini air sumur itu keluar terus. Ya, keluar terus. Nah, ini Musailamatul Kadzab mengaku seorang nabi. Nah, seorang nabi itu butuh terhadap mukjizat. Nah, ia hendak mempraktekkan mukjizat, lalu ia cari sebuah sumur. Lalu kemudian diludahin sama dia. Lalu seketika apa yang terjadi? Air sumur tersebut kering. Ya Pak ya, air sumur tersebut kering. Kemudian Nabi SAW punya mukjizat. Apabila ia usap-usap ubun-ubun anak-anak kecil, bayi gitu Pak ya, lalu didoakan, maka anak-anak itu akan berkah. Contoh misalkan Ibnu Abbas. Ya Pak ya, Ibnu Abbas adalah anak yang didoakan oleh Nabi kita SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Abbas sampai hari ini Pak? Alimul allamah, memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Nah, ini didengar oleh Musailamatul Kadzab, ya. Lalu kemudian ia pun mempraktekkan sama seperti Nabi. Dia panggil ibu yang punya bayi, lalu kepala bayi diusap. Seketika rambut bayi tersebut rontok. Jadi pelajaran yang mesti diambil di sini Pak ya, dusta konsekuensinya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dusta akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Jadi kalau kita berdusta satu kali Pak, enggak lama lagi kita akan berdusta lagi untuk menutupi kedustaan yang pertama. Kemudian berdusta lagi. Jadi kata Nabi SAW, ini pertanda buruk Pak. Di saat maksiat yang dilakukan seseorang melahirkan maksiat yang lain, nah ini pertanda buruk Pak. Ya, mesti hati-hati. Baik. Waktu masih lama Pak? 3 menit lagi ya? Kemudian selanjutnya di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Adanya kenikmatan surga seperti yang kita sampaikan tadi, ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini yang pertama, bahwa pada ayat sebelumnya ketika Allah berbicara tentang azab untuk orang-orang kafir, Allah mengatakan jazaan wifaqa, bahwa neraka yang ditimpakan kepada orang-orang kafir, kata Allah, balasan itu setimpal. Nah, pada saat Allah berbicara tentang balasan neraka yang setimpal bagi orang-orang kafir, ayat itu tidak menggunakan rob. Ya Pak ya, ayat itu tidak menggunakan rob. Jazaan wifaqa. Nah, sementara di ayat ini ketika Allah berbicara tentang surga yang akan menjadi balasan bagi orang-orang yang bertakwa, Allah sertakan rob. Jazaan mir rabbika ata'an hisaba. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, sampai di sini Pak ya. Sampai di sini yang mesti kita fahami sebagai intisari dari ayat-ayat yang tadi kita pelajari ya, bahwa sesungguhnya kita sebagai orang yang beriman mesti berjuang untuk mendapatkan surga. Perjuangan tersebut kita lakukan melalui kendaraan ketakwaan,
Siapapun yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka sesungguhnya merekalah yang akan mendapatkan balasan surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian kajian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.